Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau absen dulu satu-satu. Yang namanya dipanggil nanti bilang hadir, kalau enggak bisa menggunakan fitur raise hand-nya ya. Untuk Anastasia Putri Ramadhani ada? Hadir, Bu. Dini Claudia ada? Hadir, Bu. Indriani Deswita ada? Hadir, Ibu. Paula Maratina ada? Hadir, Ibu. Alhamdulillah, berarti hari ini hadir semua ya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia dan juga untuk meningkatkan semangat kita dalam kegiatan pembelajaran hari ini, kita nyanyi dulu lagu Indonesia Raya. Sebelumnya, Ibu izin share screen dulu ya. Oke, Bu. Bangsa rakyat semuanya mulai menyambut badai untuknya Nah, sekarang kita mulai masuk ke kegiatan pembelajaran ya. Sekarang Ibu pengen kalian coba lihat di sekeliling kalian sekarang ada apa aja sih benda-benda yang ada dekat kalian. Coba pengen dengar suaranya Indri deh. Gelas, Ibu. Iya, betul. Kalau Paula gimana, Paula? Ada casan, Ibu. Ada casan. Coba kalau Tasya, Anastasia gimana, Anastasia? Kursi, Ibu. Kursi. Dini gimana, Dini? Motor, Ibu. Motor. Nah, itu tuh berarti itu adalah benda-benda padat ya. Yang kalian sebutkan tadi merupakan benda-benda padat yang ada di sekitar kalian.
Nah, coba sekarang Ibu pengen coba kalian sebutin benda-benda yang berawalan huruf A. Ada nggak? Kalau ada langsung. Anting, Ibu. Nah, betul Paula. Ada lagi? Ayo, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita ganti deh huruf depannya. P. Ayo, benda huruf P apa? Pensil, Bu. Iya, betul. Ada lagi? Payung, Ibu. Iya. Nah, benda-benda tadi merupakan benda-benda yang ada di sekitar kita, yang notabene-nya posisinya ada di sekeliling kita dan gak jauh gitu ya. Kita juga tahu bahwa benda-benda itu adalah benda-benda padat. Nah, sekarang Ibu mau ngasih tahu kalian tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks berjudul Aneka Benda-benda di Sekitar Kita, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks. Yang kedua, dengan mengamati benda, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan yang tepat. Yang ketiga, dengan membaca tentang sifat fisik benda, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya, seperti bentuknya, teksturnya, atau bahannya, warnanya, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, dengan melengkapi tabel, siswa dapat menuliskan pokok informasi dengan tepat. Yang kelima, dengan pengamatan terhadap alat ukur, siswa dapat menyatakan satuan panjang yang digunakan paling sedikit 2 satuan baku dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan memperhatikan pengarahan guru, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Nah, sekarang kita mulai masuk pada pembelajaran intinya. Sekarang, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau nanya dulu, apa suara dan cahaya termasuk ke dalam benda? Ada yang tahu nggak? Ayo, suara dan cahaya masuk ke dalam benda atau bukan? Nah, biar mungkin pada belum tahu ya. Nah, biar kalian lebih tahu, Ibu bakalan nampilin materinya terlebih dahulu dan ada bacaan. Ibu izin share screen dulu ya. Baik, Ibu. Nah, coba perhatikan. Di sini ada teks benda-benda di sekitar kita. Ibu pengen Anastasia deh, coba bacain teks benda-benda di sekitar kita. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan
bukan benda. Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Iya, terima kasih Anastasia. Nah, dari bacaan ini kita dapat mengetahui bahwa cahaya, suara, dan panas itu bukanlah suatu benda. Nah, cahaya dan panas itu tidak menempati suatu ruang dan tidak dapat ditimbang atau tidak memiliki bobot. Nah, selanjutnya sebentar ya. Coba kalian perhatikan PowerPoint ini. Nah, di sini ada benda dan bukan benda. Nah, dari gambar ini, coba Ibu pengen tahu, menurut Paula deh, mana yang termasuk benda dan mana yang bukan benda. Yang benda, ember, radio, balon. Udah Ibu. Kalau bukan benda, api unggun, cahaya, hewan, suara, sama es. Kalau menurut Indri deh, gimana Indri? Mana yang termasuk benda, mana yang termasuk bukan benda? Kalau yang benda, ember, balon, radio. Kalau yang bukan benda, api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, es, suara, sama hewan. Oke. Biar lebih jelasnya, Ibu jelasin sedikit ya. Jadi, dari ke-9 gambar ini, yang termasuk ke dalam benda adalah minyak goreng, ember, es, balon, radio, dan hewan. Kenapa mereka termasuk ke dalam benda? Karena mereka memiliki satuan berat dan juga bobot. Nah, sedangkan panasnya api unggun, cahaya lampu, serta suara bukan termasuk ke dalam benda. Oke, kita next ya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah semua benda padat bisa mencair? Enggak, Bu. Ya, gimana yang lainnya? Enggak, Ibu. Ada lagi? Nah, biar lebih jelas, biar Ibu jelasin dulu ya. Nah, benda padat itu sebenarnya memang tidak semuanya bisa mencair. Namun, pada hakikatnya benda padat itu bisa mencair apabila diberikan suhu yang berbeda-beda. Nah, kita masuk materi intinya ya. Kita sekarang masuk ke materi perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda yang bakalan kita bahas hari ini adalah perubahan benda padat ke cair atau mencair. Nah, di sini mencair adalah suatu proses perubahan wujud benda dari yang tadinya benda padat berubah menjadi benda cair. Yang dimana
perubahan ini dikarenakan adanya faktor luar, yaitu suhu udara. Nah, selanjutnya, perubahan benda padat ke cair itu bukan hanya bisa dilakukan dari bongkahan es batu menuju ke air, tapi besi dan plastik juga itu bisa melakukan perubahan dari padat ke cair bila dibantu dengan suhu tertentu. Jadi, semakin tinggi suhu yang diberikan kepada besi, maka semakin cepat juga besi ini akan mencair. Sedangkan plastik, suhunya tidak terlalu besar juga, dia bakalan meleleh. Jadi, pada hakikatnya, perubahan yang terjadi pada benda padat ke cair itu ditentukan oleh suhu tertentu serta waktu pembakarannya, seperti itu. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum ke materi yang lebih jauh? Tidak, Ibu, sudah paham. Oke. Nah, di sini karena kalian sudah memahami materi mengenai perubahan zat pada benda, sekarang coba kalian perhatikan ini. Nah, Ibu, muncul? Ada gambar apa di sini? Ini tampilannya sudah muncul belum? Sudah, Ibu. Nah, coba di sini ada gambar apa saja? Yang ini ya, ini sama ini. Ada 2 pensil, Ibu. Ya, betul Paula. Jadi di sini ada 2 buah pensil dan juga 2 orang yang sedang bersama-sama, ya adik dan kakak. Nah, coba kalian perhatikan, pensil ini memiliki panjang yang sama atau berbeda? Berbeda, Ibu. Berbeda. Kalau misalnya yang atas ini lebih panjang atau lebih pendek? Lebih panjang, Ibu. Panjang. Nah, berarti pensil yang ini lebih panjang ketimbang pensil yang bawahnya. Di sini kita dapat mengukur pensil ini dengan menggunakan sebuah penggaris, atau yang biasa kita gunakan penggaris itu dalam satuan baku kita menggunakan sentimeter. Nah, di sini juga ada 2 orang adik kakak. Apa yang menjadi pembeda dari mereka berdua? Selain usia ya. Tinggi badannya, Ibu. Ya, betul sekali Paula. Jadi, adik dan kakak ini memiliki tinggi badan yang berbeda. Pasti adik tingginya itu lebih pendek dari kakaknya. Nah, selanjutnya di sini ada alat ukur dan satuannya. Biasanya kita menggunakan penggaris untuk mengukur benda-benda kecil seperti pensil atau penghapus atau barang-barang yang sekiranya masih bisa diukur dengan menggunakan penggaris. Sedangkan ini adalah alat ukur yang biasa digunakan oleh
para pekerja untuk mengukur sesuatu yang panjangnya besar dan tidak dapat diukur oleh penggaris. Misalnya kayak mengukur besi, mengukur tanah, atau mengukur pintu. Nah, kalau ini adalah alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur tinggi badan atau lebar badan, atau biasanya digunakan oleh seorang penjahit untuk membuat pakaian. Nah, satuan dari ketiga alat ukur ini adalah sentimeter. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain dulu? Gak ada, Bu. Sudah paham. Oke, kalau sudah paham, sebentar. Nah, kalau sudah paham, Ibu pengen, karena di sini ada 4 orang, Ibu mau membagi kalian menjadi 2 kelompok, yang masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang ya. Ibu mau Dini sama Indri, Anastasia sama Paula. Nah, tugasnya adalah mengerjakan ayo berlatih pada buku siswa. Tunggu sebentar, biar Ibu share. Kak, udah muncul belum tampilannya? Sudah muncul, Bu. Oke. Nah, di sini karena ada 6 soal, Ibu mau satu kelompok menyelesaikan 3 soal. Bisa? Ibu kasih waktu selama 10 menit cukup? Cukup, Ibu. Baik, kalau cukup, silahkan mengerjakan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, Ibu pengen dengar suara dari kelompok 1 deh. Kelompok 1 tadi ada Anastasia sama Paula ya. 3 soal pertama. Boleh. Ibu. Nomor 1, 3 cm, Ibu penghapus. Boleh dilanjut nomor 2-nya gimana?
Nomor 2, 7 cm, Bu. Ya, betul sekali. Yang nomor 3-nya? Nomor 3, 10 cm, Ibu. Ya, betul sekali. Ya, kita apresiasi dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelompok 2. Ayo, kelompok 2 ada Dini sama Indriani. Ya, silakan. Yang nomor 4 itu pensil 6 cm. Yang nomor 6. Salah Ibu, yang nomor 5. Panjangnya 12 cm. Ya, Yang terakhir pulpen itu panjangnya 11 cm. wih, hebat. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ternyata kalian sudah bisa mengukur dan memperhatikan gambar yang ada dan sudah tahu satuannya masing-masing. Sekarang, sebentar ya. Sekarang Ibu bakalan membagikan LKPD di grup WhatsApp yang ada, dan coba kalian kerjakan. Ibu kasih waktu selama 20 menit dan nanti jawaban bisa kalian kirimkan kembali di grup WhatsApp. Tapi nanti ketika pengerjaan kalian sudah selesai, kita akan membahas bersama-sama hasil LKPD yang sudah kalian kirimkan. Bisa? Bisa Ibu. Ada yang kurang paham atau mau ditanyakan terlebih dahulu? Nanti Ibu akan tampilkan LKPD-nya di layar ya. Untuk sistem pengerjaan LKPD-nya, ini dibagi menjadi masih kelompok yang sama. Nanti kompetensi dasar yang ditargetkan itu adalah menghitung satuan baku. Nah, terus tugasnya nanti kalian mengamati gambar benda yang ada, lalu isikan jawaban kalian pada kotak di sebelah gambar. Untuk gambarnya masih sama seperti yang tadi, yang ayo mencoba, dan mungkin kita juga sudah membahasnya tadi sebelumnya. Kita lihat dulu ya. Nah, sama seperti yang tadi, ini coba kalian kerjakan, karena tadi kita sudah membahasnya. Kalian bisa langsung mengirimkan jawaban di grup WhatsApp saja. Nah, lalu kalian tinggal mengerjakan kegiatan kedua yang ayo mencoba, di mana kalian ditugaskan untuk mencari benda di sekitar kalian. Lalu, coba kalian hitung panjang benda tersebut dengan menggunakan penggaris. Bila kalian sudah, tuliskan nama benda pada kolom nama benda dan tuliskan panjangnya pada kolom panjang benda. Bisa? Bagaimana? Paham?
Paham, Bu. Bu. Baik, kalau paham silakan menanyakan. Bagaimana, sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah Ibu pengen nanya sama Dini deh. Tadi Dini, nama bendanya ada apa, Dini? Motor, Bu. Motor. Dini menghitung motor Ya, Bu, motor. dengan menggunakan apa? Pakai penggaris. Kehitung kah? Ya udah Ibu diganti aja jadi bantal, boleh nggak? Boleh. Jadi tadi panjangnya bantal berapa? 30 cm, Bu. 30 cm. Oke, coba sekarang Paula, gimana Paula? Bendanya Ibu casan. Casan panjangnya gimana hitungnya? Pakai penggaris. Itu Bentar Ibu. iya, boleh. Casan 7 cm Ibu. 7 cm berarti bagian kepalanya ya? Iya Ibu. Oke. Coba sekarang Indriani, mana Indriani? Hadir, Bu. Indri hitung apa? Aku ngukur gelas. Gelas. Jadi panjangnya gelas itu berapa sentimeter? Panjangnya 15 cm menggunakan penggaris. Oke, hebat sekali. Coba Anastasia, tadi ngukur apa Anastasia? Gunting Bu. Gunting. Panjang gunting berapa? 23 cm Bu. Wah, berarti guntingnya yang panjang ya? Iya Bu. Iya, oke. Ternyata anak-anak ibu hebat-hebat dan pinter-pinter ya. Kita tepuk tangan dulu untuk diri kita, apresiasi. Hebat. Nah, sekarang karena kita udah masuk ke penghujung kegiatan pembelajaran, kita sebentar. Nah, kita udah di kegiatan di ujung kegiatan pembelajaran. Gimana kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Sangat menyenangkan, Ibu. Alhamdulillah. Senang sekali Ibu. Nih, hebat. Nah, dari kegiatan yang tadi kita sudah lakukan, yang paling kalian senang itu bagian yang mana? Bagian mengukur benda, Bu. Bagian mengukur benda. Sampai Dini tadi mengukur motor ya? Iya Ibu. Iya, nggak apa-apa. Hebat. Nah, sekarang coba Ibu mau tanya. Jadi kesimpulan hari ini apa, ayo? Ada yang bisa menyimpulkan tidak? Kita bisa membedakan benda cair sama benda padat. Iya. Terus
Bisa juga mengukur benda, Ibu. Oke, terima kasih Paula. Jadi, kesimpulan yang hari ini kita dapatkan adalah wujud benda bisa berubah. Terutama yang hari ini kita pelajari adalah perubahan wujud benda padat menuju cair. Yang dimana perubahan wujud ini disebabkan oleh adanya perubahan suhu. Nah, lalu selain itu dalam proses pengukuran suatu benda, kita bisa menggunakan penggaris yang dimana satuan penggaris itu adalah sentimeter. Nah, ternyata nggak kerasa ya, sekarang kita udah masuk pada akhir kegiatan pembelajaran. Gimana tanggapan kalian selama pembelajaran? Sangat menyenangkan, Bu. Alhamdulillah kalau kalian merasa bahwa pembelajaran hari ini menyenangkan. Nah, sebelum menutup kegiatan hari ini, Ibu sudah membagikan soal evaluasi pada grup WhatsApp dan jawabannya nanti kalian bisa kirimkan melalui grup WhatsApp juga. Nah, sebelum menutup kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tapi kali ini Ibu pengen dipimpin sama Dini deh. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dini yang udah mimpin doa penutup kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ibu. Sama-sama. Terima kasih semuanya.